meskipun juga sangat banyak kekurangan. Ilmu saya juga masih cetek, masih sedikit, tetapi ini bahasa kita adalah belajar bersama-sama. Seandainya nanti saya ada kekurangannya, ya ditegur gitu. Karena selama ini yang jadi narasumber saya aja. Nanti untuk berikutnya panjenengan harus juga jadi narasumber, gitu ya. Nah, itu di layar itu tertulis ada yang namanya segitiga emas kesehatan, yaitu prinsip sehat. Seseorang yang hidup di dunia ini tanpa segitiga emas kesehatan itu, dia tidak akan menemukan enaknya hidup. Contohnya begini, badan kita sehat, agama kita bagus, wah tafsir semua, hafal dah, ngetepal, ngelotok gitu, tanpa buka kitab sudah bisa. Kemudian ekonomi kita gak pres-presan, ruwet hidup ruwet gitu, semuanya nggak jalan. Begitu juga kita kaya, kemudian badan kita gagah sehat, pokoknya ampuh lah gitu badannya. Tapi baik buruk kita nggak tahu, ilmu rohani tentang hukum baik buruk, fikihnya kita nggak tahu, maka kita juga akan salah hidup ini, nggak tentram kita. Atau juga rohani kita bagus, paham agama kita bagus, ekonominya bagus, badannya sakit-sakitan, ya toh? Kalau punya istri banyak badannya sakit-sakitan, ininya ada gini, wah tetangganya yang senang ya. Jadi tiga hal ini merupakan satu hal yang harus kita cari bersama-sama, bapak-bapak, gitu. Gak bisa dipisahkan itu. Kita harus ketiga-tiganya ilmu ini harus paham. Makanya saya kalau agak ekstrim sedikit ya, kuncinya surga ya di situ, kuncinya neraka ya di situ. Contoh begini, ya, di dalam sektor agama semuanya butuh biaya. Mau beramal, mau beratnya, nggak bisa omongan dogen, gitu. Harus punya biaya. Mau zakat juga punya biaya. Mau kurban harus dengan biaya. Nah itu. Jadi agama itu harus didukung oleh kesehatan finansial. Nggak bisa enggak. Dan ilmu itu harus kita pelajari bersama, artinya barengan, nggak bisa sekali-kali. Dan kita harus cari juga bersama-sama. Gitu. Jadi semuanya kita sembahyang nggak bisa hening. Besok cicil aku banyak. Besok ada yang nagih hutang dan sebagainya. Berasku dianu habis. Nah ini masalah juga. Itu makanya itu butuh kita ya. Jadi tentang hukum baik buruk, fikih kita harus dalamin. Untuk belajar fikih itu gampang banget sebetulnya. Nggak perlu hafal segini. Yang perlu diketahui apa? Jangan melanggar hukum pemerintah, jangan melanggar hukum agama, selesai sudah. Gitu. Kalau kita sudah paham itu berarti sudah selesai. Bener lah. Karena kalau melanggar hukum agama, nanti kena bahasa, dosa itu, rokok itu. Kalau melanggar hukum pemerintah, dosa itu melebu kandang, gitu kan. Hanya dua itu aja sebetulnya pemahamannya. Asal apapun yang penjenengan lakukan tidak melanggar hukum pemerintah dan hukum agama, fikih jenengan sudah benar. Ya, bisa ya dipahamin ya. Jadi buka. Kalau buka ya banyak, nanti jadi ya yang ahli fikih itu gitu. Tapi itulah yang perlu dipahami. Jadi kita tiga-tiganya ini harus kita pelajari, kita pahami dengan baik ya. Jadi kalau badan kita sehat, hukum baik buruk kita tahu, ekonomi kita mengalir terus, hidup kita jadi tenang. Orang yang tenang kalau beribadah pasti khusyuk. Gitu. Orang yang sehat kalau beribadah pasti khusyuk. Itu sudah pasti. Makanya ini butuh. Jangan nanti, ini sangat penting Pak, ini yang saya katakan kuncinya ketentraman hidup di dunia dan akhirat ada pada segitiga emas kesehatan ini. Nah ayo di majelis kita ini kita belajar mengkaji ilmu itu dan kita praktekin di dalam kehidupan agar hidup kita menjadi tentram dunia akhirat sekale niskale.
Itu kalau jenengan sudah nanti memahami tiga sehat itu, secara otomatis jenengan bisa menolong yang lain. Kalau sudah menolong yang lain, itu akan menjadi amal berkah. Biarpun kita tidak berharap, itu pasti ada titik baliknya untuk kita. Yang kita akan bawa pundi-pundi kebaikan kita itu nanti ketika kita mati. Jadi kita bisa menembus alam pembatas. Kita tidak berada pada di alam antara. Ya, nanti kalau nggak paham alam antara ditanyakan. Nah, kita bahas dari satu dulu. Sehat jasmani. Sehat jasmani itu membutuhkan dua pengetahuan, dua keahlian. Gitu. Dari pola makan, ini Pak, dan pola gerakan. Ini saja ilmunya dua itu. Makanya dalam karya buku saya dulu, saya mencetuskan makananmu adalah obatmu, makananmu adalah penyakitmu. Gitu. Minumanmu adalah obatmu, minumanmu juga penyakitmu. Pikiranmu adalah obatmu, pikiranmu juga penyakitmu. Pergaulanmu adalah obatmu, pergaulanmu juga penyakitmu. Itu saya terangkan di situ. Nah, silahkan nanti dibedah kata-kata saya. Itu terkait di sini. Di pola makan ini. Nah, sekarang tak ambil kunci-kuncinya aja ya. Di pola makan, kalau orang berumur